Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Hatun Soleh. Saya dari kelas Mutawasitin AIK 3 dari jurusan Teknik Elektro. Saya di sini ingin menjelaskan tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sejarah perumusan Muhammadiyah yaitu disahkan pada Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Kedudukannya adalah sebagai hasil tajdid di bidang ideologi dan disempurnakan sidang tanwir tahun 1969 di Penegoro pada periode Kiai Haji Fakih Usman dan Kiai Haji Air Fahrudin. Sebelumnya, setiap yang hidup itu pasti memiliki sebuah cita-cita. Bahkan kita hidup ini harus memiliki sebuah cita-cita. Dengan cita-cita itu kita hidup, dengan cita-cita pula kita berambisi. Tetapi cita-cita tanpa sebuah keyakinan adalah sebuah mimpi belaka. Cita-cita diiringi dengan keyakinan akan memberikan kita hiroh atau semangat dalam mengejar cita-cita kita itu. Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki 5 teks cita-cita yang merupakan sebuah impian yang diiringi dengan sebuah keyakinan. Teks matan Muhammadiyah tersebut yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maksudnya, para sekutu Muhammadiyah harus bersih dari penyakit bid'ah, khurafat, tahayul, dan lain-lain. Yang kedua, menjadikan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu Islam adalah agama untuk semua yang ada di dunia ini, dipelajari oleh siapa saja dan diamalkan untuk siapa saja, adalah menjadi cita-cita Muhammadiyah. Yang ketiga, dalam amalan Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi segala bidang, baik akhlak, akidah, ibadah, muamalah. Yang kelima, baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu menjadikan Indonesia negara adil, makmur, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dari misi manusia berbeda dengan fungsi dan misi Muhammadiyah. Hidup perlu cita-cita, cita-cita perlu keyakinan, dan mari bersama-sama yakin untuk kita meraih 5 cita-cita Muhammadiyah tersebut. Isi keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dari misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat Islam sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berdasarkan sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, ada Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama, bidang akidah, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari segala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, berdasarkan akhlak, bidang akhlak, yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga, ibadah, maksudnya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah air
yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Rumusan matan tersebut telah mendapat perubahan dan perbaikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang pertama atas kuasa Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta, dan kedua disesuaikan dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari saya. Atas waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.